Halo Sobat Agro, kembali lagi di channel YouTube AgroZin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Nah, masih ditemani sama Rane. Kali ini kita akan membahas lagi nih inovasi seputar bidang pertanian yang pastinya nggak ada habis-habisnya nih. Wah, kayaknya kita nggak pernah bosan ya bahas ngasih informasi nih terkait inovasi-inovasi di bidang pertanian karena di luar sana itu makin banyak banget ya Ra ya sebenarnya inovasi-inovasi anak muda di bidang pertanian ini. Iya benar, seperti yang kamu bilang tadi, makin kesini nih makin banyak aja anak muda yang berinovasi di bidang pertanian. Nah, daripada semakin penasaran, langsung aja yuk kita cek videonya. Nah Ran, seperti yang kita tahu nih sekarang lagi gencar-gencarnya banget tanaman hias. Jadi kayak hampir semua orang tuh jadi suka tanaman hias, apalagi semenjak pandemi kan. Banyak yang mulai WFH terus beraktivitas kebanyakan jadi di rumah. Nah jadi sebagian besar orang nih mengalihkan waktu luang mereka ini jadi berkebun dan nggak sedikit juga sih yang akhirnya menjadikan tanaman hias ini sebagai bisnisnya mereka. Iya bener banget Ra, apalagi kan di pandemi seperti ini ya, tren tanaman hias tuh lagi naik banget gitu, dan aku aja pun sekarang juga jadi senang tanaman hias Ra. Itu dia. Jadi sekarang nih udah sedikit hafal lah ya jenis-jenis tanaman hias apa aja sih yang lagi ngetren gitu. Nama-namanya udah tahu lah ya. Iya tahu lah. Nah itu dia. Tapi bukan bisnisnya sih yang mau kita bahas kali ini, karena kita akan membahas sebuah inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa UB atau Universitas Brawijaya menggunakan salah satu tanaman hias yang kalau kataku sih pasti ada lah di sekitar kita. Apa tuh Ra? Jadi ada 3 orang mahasiswa UB yang membuat filter asap rokok menggunakan ekstrak tanaman lidah mertua. Mereka tuh membuat filter ini menggunakan metode chemical steam sterilization. Bentar, lidah mertua berarti sensifera kan? Bener, tahu kan kamu? Tahu lah, gitu. Keren banget ya berarti ya. Nah, tapi apa sih Ra yang kemudian melatar belakangi mereka? Kenapa sih mereka ini kok kepikiran membuat inovasi filter asap rokok ini? Nah, jadi ide awalnya mereka menghasilkan inovasi ini tuh karena mereka mengikuti kegiatan PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang katanya akan diselenggarakan nih di bulan November mendatang oleh Diktia. Semoga aja bisa terselenggara dengan baik ya. Nah, mereka membuat filter asap rokok ini dengan metode degassing untuk membuat ekstrak tanaman lidah mertua sehingga nantinya bisa mengikat zat-zat beracun di udara. Dan untuk mengubah ekstrak tanaman lidah mertua ini menjadi uap, mereka menggunakan metode chemical steam sterilization. Jadi sebenarnya filter ini bentuknya tuh hampir sama dengan diffuseran. Oke, berarti kalau kita tahu diffuser itu berarti gampang ya penggunaannya ya Ra ya, atau gimana tuh Ra? Iya benar, jadi filter ini sebenarnya bisa digunakan di dalam ruangan dan menurut salah satu anggota timnya nih, mereka juga sedang mengembangkan filter ini ke depannya supaya nanti bisa digunakan di tempat-tempat umum lainnya seperti smoking area dan juga tempat-tempat umum yang sering kita kunjungi lah gitu. Wah, kreatif banget ya Ra mahasiswa sekarang ini, karena selain melihat peluang yang ada, mereka juga mampu nih Ra memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar kita yang kita tahu mungkin hanya sebagai tanaman hias aja gitu ya Ra, ternyata mempunyai fungsi lain gitu yang pastinya ini bisa menyehatkan juga ya Ra ya. Nah, pastinya juga dengan adanya filter dari lidah mertua, tanaman lidah mertua sensifera ini berguna banget nih Ra, terutama untuk tempat-tempat yang biasanya banyak para perokok gitu ya. Iya, jadi kan biasanya dampak rokok ini bukan cuma untuk mereka perokok aktif aja ya, kita yang ada di sekitarnya juga kadang terkena dampaknya gitu. Nah, tapi ada lagi nih Ran, inovasi menarik lainnya dari mahasiswa dan kali ini datangnya dari Polbank Tanioma. Jadi ada salah satu mahasiswa dari Polbank Tanioma ini yang namanya Lukman Nur Hakim. Dia berinisiasi nih mengenalkan ekotan kepada petani milenial di Kalimantan Barat. Bentar-bentar, Lukman tadi berarti dia dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Bener banget. Nah, terus bisa dijelasin nggak Ra, ekotan itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi ini Ran, ekotan ini sebenarnya adalah pupuk atau pestisida berbahan organik yang dibuat dengan menggunakan bahan bakunya itu adalah urin hewan. Jadi
Ekotan ini dikembangkan di bawah bimbingan salah satu dosen Polbank Tanioma, yaitu Asih Warnia. Dimana menurut Asih ini pengembangan pertanian saat ini kan terutama pertanian organik emang mulai menjadi tren di Indonesia kan. Jadi hal inilah yang menjadi latar belakang mereka untuk mengembangkan ekotan. Oh iya sih, mungkin karena saat ini kan makin banyak nih ya Ra, yang memulai peduli dan juga menjadikan pola hidup sehat ini menjadi kebiasaan. Jadi mereka ini juga membutuhkan produk-produk yang sehat juga pastinya. Dan biasanya kan produk pertanian yang organik ini kan diklaim lebih minim penggunaan pestisida kimia, pupuk kimia seperti itu, yang pastinya jadi lebih sehat untuk tubuh kita gitu. Nah iya bener banget, tapi justru kan yang kerap kali jadi masalah dalam pertanian organik ini adalah di budidayanya ataupun di POPT atau pengendali organisme pengganggu tanamannya. Jadi bukan cuma di Kalimantan Barat, di petani-petani manapun ini tuh jadi tantangan sebenarnya kan. Nah makanya itu Lukman ini awalnya berinisiatif untuk melakukan penyuluhan secara mandiri ke petani-petani milenial di Sambas di Kalimantan Barat. Tapi rupanya nih upayanya dia ini mendapat perhatian dari PT Advansia, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi pupuk dan juga pestisida untuk menjadi mitra. Wah, berarti emang Lukman ini awalnya nih cuman inisiatif dia aja ya untuk melakukan penyuluhan ke petani, dan mungkin juga biar menyalurkan ilmu yang ia dapatkan di perkuliahan gitu, biar bisa tersalurkan secara real, secara langsung di lapangan sesuai target petani gitu ya. Nah itu dia. Tapi kan akhirnya dia bisa jadi bermitra dengan PT Advansia tadi, dan semakin kesini dia berhasil memperkenalkan ekotan ini nih ke lebih banyak petani milenial di Kalbar. Dan sejauh ini udah beberapa petani milenial di Kalbar sudah berhasil nih mengembangkan komoditas cabai dengan menggunakan produk ekotan. Dan juga saat ini mereka mulai menggandeng petani-petani lainnya kayak petani semangka, terus petani jambu kristal, dan bahkan juga nih petani jagung. Wah, ternyata bener ya Ra ya, kalau emang generasi muda nih Ra, ini tuh memang sangat diperlukan untuk pengembangan pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Nah, tapi pastinya juga harus disertai dengan adanya kemauan dan tekad yang kuat nih Ra, seperti yang dilakukan oleh Lukman ini. Iya dong, bener banget. Tapi nih Ran, aku mau nanya deh, kamu lebih suka mana, bawang putih apa bawang merah? Bentar, ini kenapa? Kok tiba-tiba langsung ngomongin bawang? Apa hubungannya nih Lukman dengan bawang ini? Atau hubungannya dengan ekotan ini apa, gimana? Oh ya bukan. Jadi obrolan kita soal ekotan ini udah selesai. Ini tuh ada salah satu inovasi keren lagi yang mau kita bahas, dan ini tuh ada hubungannya sama bawang putih gitu. Wah, kirain kenapa. Terus inovasi yang apa nih Ra, yang kamu bilang tadi berkaitan dengan bawang putih? Nah, jadi inovasi ini berasal dari dosen IPB University yang menghasilkan teknologi ultra fine bubble yang katanya udah digunakan nih di petani Kabupaten Tegal, Jawa Tengah untuk panen bawang putih. Oke, bentar, tadi apa? Ultra fine bubble, benar kan? Yes. Nah, terus itu apa sih Ra, ultra fine bubble itu? Nah, jadi ultra fine bubble ini adalah gelembung halus dengan ukuran nano yang diinjeksikan atau disuntikanlah ke dalam air untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut. Nah, nantinya air ini bakal digunakan untuk merendam umbi bawang putih yang akan dijadikan bibit. Karena menurut Profesor Aris Purwanto selaku inovator dari ultra fine bubble ini Ran, ternyata naiknya kandungan oksigen terlarut di dalam air ini bisa membantu mempercepat proses germinasi. Bentar, germinasi mungkin ada beberapa sobat agro yang belum tahu germinasi itu apa, Ra? Jadi kalau istilah gampangnya mah ya perkecambahan gitu. Jadi dengan semakin naiknya kadar oksigen terlarut di dalam air ini bisa mempercepat proses perkecambahan pada umbi bawang putih yang dijadikan bibit. Oke, tapi emang ada masalah apa sih, Ra? Kenapa sih produktivitas bawang putih di Indonesia ini harus ditingkatkan gitu? Nah itu dia Ran, yang jadi masalahnya karena ternyata nih selama ini kebutuhan bawang putih di dalam negeri itu masih belum memadai, dan bahkan menurut Profesor Arif Satria, Rektor IPB University, hampir 90% kebutuhan bawang putih kita itu masih diimpor. Jadi adanya ultra fine bubble ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan bawang putih di Indonesia dengan hasil pertanian kita sendiri.
Wah gila, 90% bawang putih kita ini masih impor. Katanya gitu. Wow, terus keunggulan dari Ultra Fine Bubble ini tuh apa sih, Ra? Terus gimana, apa ya, hubungannya dengan bagaimana dia tuh meningkatkan produktivitasnya tuh caranya gimana gitu? Oke, jadi ini dengan adanya peningkatan jumlah kadar oksigen terlarut di dalam air tadi yang digunakan untuk merendam si umbi bawang putih yang akan dijadikan bibit ini, kan tadi airnya udah diinjeksi dengan Ultra Fine Bubble nih, otomatis akan mempercepat pula proses perkecambahan si umbi bawang putih ini. Dengan perkecambahannya semakin cepat, otomatis juga akan mempercepat si bawang putih ini pindah tanam, dan ini akan membuat waktu yang dibutuhkan mulai dari tanam sampai panen jadi lebih singkat. Karena kan biasanya bawang putih ini bisa dipanen setelah 5-6 bulan kan, tapi dengan diinjeksi menggunakan Ultra Fine Bubble ini, masa panennya bisa dipercepat nih Ran, jadi 3 bulan aja. Jadi itu artinya juga perputaran tanamnya akan menjadi lebih banyak lagi. Wah, jadi bisa dipercepat 3 bulan aja bisa panen ya, Ra ya? Yes. Oke. Nah, jadi dengan begitu juga kebutuhan bawang putih di Indonesia ini diharapkan bisa terpenuhi ya, Ra ya, dengan hasil produksi pertanian petani Indonesia seperti itu. Nah, mungkin nantinya kalau misalkan lebih baik lagi itu suatu saat nanti kita bisa ekspor bawang putih gitu. Yes, betul. Nah, jadi memang itu tujuan utamanya, dan untuk menghasilkan generator Ultra Fine Bubble ini Profesor Aris jalin kerjasama dengan LIPI, sehingga dengan adanya inovasi ini diharapkan banget akan bisa mengembalikan kejayaan bawang putih dan bisa mengurangi jumlah impor, sehingga kebutuhan bawang putih dalam negeri ini bisa kita penuhi dengan hasil pertanian kita sendiri, dan tentunya kita akan bangga dong dengan hasil pertanian kita sendiri gitu. Iya, betul banget. Nah, Sobat Agro, itu dia beberapa inovasi keren di sektor pertanian yang dihasilkan oleh mahasiswa maupun dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan diharapkan banget nih semakin banyak inovator keren lainnya ke depannya untuk menciptakan inovasi-inovasi keren lagi di sektor pertanian. Mungkin salah satunya Sobat Agro. Terima kasih kepada Sobat Agro yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye. Bye!